Truk ini dibeli Padong seharga 500. Dibeli dari Paman Wang, seorang pemulung. Jangan bilang 500, bahkan hanya 50. Diperkirakan tidak ada yang mau membawanya pulang. Karena ini bukan karena rusak, tapi terbakar habis. Yang tersisa hanya rangka. Paman Wang berkata, dulu truk ini adalah barang impor pertama di desa. Truk kecil Suzuki. Pernah mengangkut tiang dan bata. Kemudian juga digunakan untuk mengadakan upacara kelulusan anak-anak di desa. Seluruh kelas yang terdiri dari 20 anak berfoto bersama di bak truk. Lalu saya tidak tahu kabel mana yang terbakar. Terbakar bersama setengah kabin pengemudi. Seharusnya dikirim ke peleburan. Tapi Pak Zong melihat. Dia menggelengkan kepala. Pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya. Ini adalah harta. Masih bisa diselamatkan. Istri tidak berkata apa-apa. Hanya meninggalkan satu kalimat. Jika kamu bisa memperbaiki besi tua rongsokan ini, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun padamu. Maka, proses perbaikan yang sangat tidak terduga dimulai. Langkah pertama mencuci. Pak Zong membawa selang air bertekanan tinggi. Dia mencuci truk dari depan hingga belakang. Atap mobil mengeluarkan bau. Bagasi mobil menjatuhkan seonggok bagian yang terbakar habis. Kaca depan sudah tidak ada sejak pagi. Setir hanya tersisa rangka tulang. Setelah disiram air, abu hitam berceceran di tanah. Tetangga hanya menggelengkan kepala. Barang ini kamu yang perbaiki. Kamu ini reinkarnasi dari seorang montir. Pak Zong tersenyum. Apakah bisa diperbaiki dengan baik? Itu masalah teknik. Berani tidak untuk memperbaiki. Itu masalah keberanian. Langkah kedua membongkar. Pak Zong mulai mengencangkan satu persatu sekrup logam yang hangus itu. Bahkan penjepit pun tidak bisa menggenggamnya. Dia menghabiskan 1 hari penuh untuk melepas pintu mobil. Papan pintu di dalamnya ternyata masih menyimpan stiker inspeksi kendaraan yang sudah tua. Ditempel tahun 1996. Kondisi kendaraan baik tertulis 5 huruf merah. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasa mobil ini bukan barang rongsokan, melainkan sebuah kenangan. Selanjutnya adalah kursi terbakar habis menjadi biskuit gosong. Sekali disentuh langsung hancur. Pak Zong dengan lembut menyapu sisa-sisa dengan sikat. Di bawahnya ternyata masih ada sebuah koin kuno. Koin mata uang tahun 2000. Diperkirakan itu jatuh dari seorang pekerja. Pak Zong menyimpannya dengan hati-hati. Dia mengatakan ini adalah cerita pertama yang ada padanya. Langkah ketiga adalah perbaikan. Mesin terbakar habis dan rusak bentuknya. Silinder menjadi miring. Poros engkolnya berkarat. Pak Zong tidak terburu-buru untuk memperbaiki, melainkan menggunakan cuka, soda kue, asam sitrat dicampurkan ke dalam satu ember cairan anti karat. Semua komponen penting direndam di dalamnya. Ini bukan merendam teh. Pak Zong bahkan tidak mengangkat kepalanya. Saya sedang merendam sejenis ubin. Ternyata 2 hari kemudian, dia mengangkat tumpukan logam itu. Sebuah cahaya berkilau memantul di bawah sinar matahari. Kilau perak keabu-abuan itu seperti harta karun yang ditemukan dari tumpukan abu. Segera diikuti dengan pengamplasan dan pemolesan. Pak Zong mengamplasnya perlahan dengan kertas amplas, besi, poros engkol, batang penghubung. Semua dikerjakan sendiri.